Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menegaskan komitmennya untuk meneruskan pendekatan kolaboratif dengan anak muda dalam penyusunan kebijakan. Menurutnya anak muda bisa membawa warna berbeda dan juga perspektif pengguna untuk membangun Indonesia. Dengan anak muda itu kolaboratif. Alhamdulillah kolaboratif karena mereka bila diajak terlibat di dalam proses pengambilan keputusan, dalam penyusunan kebijakan, mereka bisa membawa warna yang beda. Kami merasakan dulu ketika menyusun kebijakan di Jakarta. Misalnya ketika kita melakukan reformasi transportasi umum di Jakarta. Itu anak-anak muda dengan gagasannya membuat fasilitas transportasi itu menjadi lebih baik. Karena mereka bawa perspektif pengguna. Saya sebagai anak muda mau menggunakan transportasi umum bagaimana kalau nyaman, kalau begini itu anak-anak muda tuh. Dan itulah yang menjadi masukan bagi kami. Jadi saya melihat pendekatan itu akan diteruskan. Ketika nanti bertugas di tingkat nasional, maka pendekatan kolaborasi dengan anak muda akan kita teruskan. Setiap zaman melahirkan generasinya masing-masing. Itu seolah sudah menjadi hukum dan takdir sejarah. Generasi itu ialah anak-anak muda. Mereka yang menggerakkan perubahan, mereka yang mewarnai peradaban. Perjalanan bangsa ini pun tidak lepas dari peran para pemuda. Dari mulai era pergerakan di tahun 1920-an, era revolusi 1965, zaman Orde Lama, Orde Baru, era reformasi, hingga era kekinian yang juga disebut zaman digital. Jika ada yang menganggap anak muda saat ini buta politik, generasi instan alias suka jalan pintas, tidak mau kerja keras dan ogah berdialog tentang hal-hal serius untuk kepentingan bangsa dan generasi ke depan, anggapan itu tidak sepenuhnya benar. Bukankah gerakan reformasi di korupsi yang viral sekitar 4 tahun lalu justru digerakkan oleh anak-anak muda? Begitu juga ketika ada upaya-upaya pelemahan terhadap Komite Anti Rasuah alias KPK beberapa tahun lalu, para pemuda itulah yang justru paling lantang bersuara. Tidak bisa dimungkiri, ada sebagian anak muda yang apolitis, tapi itu ada di hampir setiap zaman. Memberikan stigma bahwa anak muda sekarang secara keseluruhan buta politik dan kurang serius, jelas anggapan yang terlalu gegabah. Tengoklah betapa beberapa di antara anak muda itu justru amat kritis terhadap situasi negeri ini. Misalnya, ada mahasiswa UGM yang sangat kritis menyuarakan kegelisahan mereka, bahkan mengkritik alumninya. Begitupun beberapa anggota badan eksekutif mahasiswa di sejumlah universitas yang sering mengkritik kekarut-marutan kondisi yang mereka rasakan. Rian Fahardi, seorang influencer yang kerap dijuluki Presiden Gen Z, misalnya, bahkan yakin dan percaya ada bagian atau lapisan generasinya yang kelak akan mengubah Indonesia ke arah yang lebih baik. Jika kita mau membuka mata dan telinga lebar-lebar, optimisme yang disampaikan Rian tidaklah berlebihan. Kini banyak anak muda di negeri ini yang memiliki kesadaran politik yang tinggi, baik yang bergiat di isu seputar anti korupsi, pengerusakan lingkungan, persoalan pluralisme, dan isu-isu penting nan genting lainnya. Kesadaran dan sikap kritis inilah yang harus didorong dan terus disemaikan ke banyak anak muda lainnya, bukan malah mematikan mereka dengan memberi stigma buruk, apalagi dengan cara membungkam sikap kritis itu. Sebaliknya, para pemuda juga harus menemukan martabat, fungsi, serta perannya berbagai agen perubahan, bukan mengerdilkan diri dengan gimik-gimik yang tidak perlu. Berbagai persoalan, baik di dalam maupun luar negeri, akan semakin kompleks ke depan. Untuk menjawab semua ini, dibutuhkan sumbangsih pemikiran dan peran dari seluruh elemen bangsa, terutama anak muda sebagai pewaris masa depan. Selain menggunakan hak pilih dalam pemilu untuk menentukan pemimpin berkualitas, kesadaran kritis ini dapat diterapkan sesuai bidang dan kemampuan masing-masing. Intinya, anak muda jangan diam dan harus menjadi motor penggerak perubahan.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.